Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis yang sudah kita baca kemarin, dan ini potongan terakhir dari ucapan beliau. Nabi kita menyatakan SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan adalah engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah. Dinyatakan maksud wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, hendaknya engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang mulia, yang baik. Itu artinya asyirhum bi khuluqin hasan, berinteraksilah engkau kepada manusia dengan akhlak yang baik. Perhatikan jamaah sekalian, di sini Nabi kita menyatakan wa khaliqin nasa, ya, berinteraksilah kepada manusia dengan akhlak yang baik, dengan kata annas, manusia, bukan hanya kepada mukmin atau muslim. Itu menunjukkan bahwa perintah untuk berakhlak yang mulia ini meliputi seluruh manusia, baik dia muslim ataupun non muslim. Ini menunjukkan akan kesempurnaan dinul Islam, agama kita, di mana perintah untuk berakhlak mulia ini tidak hanya menyasar kepada kaum muslimin, bahkan kepada juga kaum non muslim yang mungkin mereka ini menjadi tetangga kita, menjadi sahabat kita, menjadi mungkin atasan kita, atau mungkin yang lainnya. Ini luar biasa. Jadi tidak bisa kemudian seorang muslim ketika kepada sesama muslim baik akhlaknya, tapi kepada non muslim tidak baik akhlaknya. Tidak seperti itu. Bahkan perintah ini sifatnya syumul atau menyeluruh, karena Nabi di sini dengan menggunakan kata benda annas, manusia, yang manusia itu meliputi apa yang sudah kami sebutkan tadi, terkecuali nanti akan dikecualikan kelompok manusia yang mungkin akan keluar dari keumuman ini, tapi secara umum adalah seperti ini. Nah, di sini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berinteraksi dengan akhlak yang baik kepada seluruh manusia, ya, wa asyirhum bi khuluqin hasan. Apa khuluq hasan? Apa perangai akhlak yang baik, yang mulia itu apa? Seperti apa? Kata pensyarah kitab ini, beliau mengatakan wa huwa antu amilahum bima tuhibbu ayu amiluka bih. Artinya engkau bermuamalah kepada manusia dengan akhlak, dengan perangai yang engkau juga ingin manusia berakhlak kepadamu. Gitu. Ini luar biasa. Kalimatnya, redaksinya sangat luar biasa. Saya ulangi, bahwa akhlak yang mulia itu artinya antu amilahum, ya, antu amilahum bima tuhibbu ayu amilu kabi. Berakhlak yang baik kepada manusia artinya kita diperintah untuk berinteraksi dengan manusia dengan akhlak, dengan perangai yang kita juga ingin perangai itu digunakan orang lain untuk kita atau kepada kita. Jadi kalau kita ingin dimuliakan, maka lakukan itu juga kepada orang lain. Kalau kita ingin dihargai, maka hargailah siapa? Orang lain. Kalau kita ingin misalkan tidak disakiti, jangan menyakiti juga kepada orang lain. Kalau tidak ingin kita ini dizolimi, jangan mendolimi kepada orang. Terus begitu. Jadi ini dari dua arah. Dari dua arah artinya dari kita juga melakukannya, dari orang lain melakukan. Maka awali diri kita ini untuk melakukan, nanti manusia itu akan juga memberikan timbal balik kepada kita sesuai apa yang kita lakukan kepada mereka. Ya kan? Sesuai dengan apa yang kita lakukan kepada mereka. Itu makna khuluq hasan, makna perangai yang baik menurut Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dijabarkan lebih detail lagi masalah khuluq hasan yang disebutkan tadi, ya, yakni engkau lakukan apa yang
manusia juga nanti ingin melakukan itu untukmu. Itu kan tadi kan. Contohnya apa? Contohnya min kafil adza. Contohnya menahan diri untuk mengganggu orang lain. Jangan mengganggu orang lain karena kita juga tidak ingin diganggu oleh orang lain. Nah, seperti itu. Itu kalau dalam falsafah orang Jawa, nepake awake dhewe. Gitu? Nepake awake dhewe. Kalau kita tidak ingin diganggu, jangan mengganggu orang lain. Mengganggu dalam bentuk apapun, ya. Dengan misalkan perbuatan, dengan suara, dengan muamalah, interaksi, dengan hal-hal lain. Bahkan mengganggu dengan sesuatu yang asalnya itu diperintahkan atau disunahkan, itu pun tidak boleh. Jadi misalkan kita membaca Al-Quranul Karim umpamanya ya, malam-malam jam istirahat, orang pada istirahat, kemudian kita membaca, kita keraskan bacaan itu sehingga tetangga kita terganggu sehingga tidak bisa istirahat, maka itu pun jadi terlarang. Jadi kaful adza, terkecuali untuk hal-hal yang sifatnya insidental atau kadang-kadang musiman, di musim-musim tertentu, yaitu yang harus bisa legowo ya yang kita. Misalkan di musim tertentu ya, bulan Ramadan. Dan itu kan kadang banyak acara di bulan Ramadan, ada tadarus Al-Quran gitu, ada ceramah, ada nanti di malam hari raya ada takbiran gitu. Ada seperti itu. Nah, kita itu kan sifatnya insidental, kalau sedikit mengganggu ya kita berusaha untuk legowo. Ya, untuk menerima itu karena itu tidak setiap hari, cuma untuk musim-musim, momen-momen tertentu saja. Gitu ya. Dong kita itu kalau ada orang punya gawe nanggap campur sari ya nggak merasa terganggu kok. Ya kan? Cuma misalkan seperti itu kadang-kadang jarang merasa terganggu, itu saya kira juga kurang bijaksana. Termasuk kalau ada adzan. Karena adzan itu sifatnya dikeraskan gitu. Pakai speaker luar. Ya kan paling terganggu berapa menit? Paling 2-3 menit sampai 5 menit. Nah, seperti itu hendaknya kita juga legowo karena itu cuma pendek ya, tidak panjang sehingga mengganggu seluruh waktu kita. Itu contoh kebaikan akhlak adalah kaful adza, menahan diri dari menyakiti atau mengganggu orang lain. Terus bentuk lain wa talaqatul wajh, berparas, menampakkan muka yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudara sama muslim. Ya, talaqatul wajh. Kalau ketemu sesama muslim, usahakan senyum. Usahakan apa? Senyum. Usahakan mukanya berseri-seri. Jangan cemberut, jangan apa? Besengut, ya kan? Jangan muka yang apa istilahnya itu, muka lempeng. Mukanya lempeng, nggak ada reaksi sama sekali. Usahakan itu dihindari, karena itu termasuk khuluqun hasan, termasuk akhlak yang mulia, yang baik kalau kita lakukan kepada sesama muslim. Bahkan itu termasuk ma'ruf, minal apa? Minal ma'ruf. Dalam hadis Nabi disebutkan la tahtaqiranna minal ma'rufi apa? Syai'an. Janganlah engkau merendahkan, menyepelekan kemakrufan, kebaikan itu sekecil apapun. Ya, sekecil apapun, sesederhana apapun, sampai apa? Sampai antal qa akhaka biwajhin talq. Sampai engkau bertemu dengan saudaramu dengan apa? Wajah yang berseri-seri. Ini penting sekali jamaah sekalian. Jadi kita amalkan ini kepada saudara sama muslim, bahkan juga kepada non muslim. Ya, kepada apa? Non muslim. Jadi amat sangat keliru ketika sebagian orang mungkin memahami seakan-akan kita harus memposisikan diri sebagai seorang muslim ketika berhadapan dengan muslim itu senantiasa dalam posisi siap perang gitu ya. Posisi kebencian, posisi dalam kondisi kita harus melakukan seluruh perangai-perangai buruk kepada orang-orang non muslim.
Tidak begitu, karena tadi Nabi mengatakan wa khaliqin nas, pakai manusia. Bahkan ini termasuk tolaqatul wajah atau berseri-seri ketika bertemu dengan orang lain, termasuk muslim ataupun apa? Non muslim. Ya, karena termasuk annas, karena termasuk golongan manusia yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Jangan ketika ketemu orang non muslim kemudian kita bermuka garang. Ya, akhirnya nanti persepsi non muslim kepada Islam itu jelek. Yang membuat jelek siapa? Kita sendiri. Kok seperti itu ya? Orang Islam kalau ketemu saya misalkan itu non muslim, kok mukanya seperti itu garangnya? Apakah Islam seperti ini? Akhirnya persepsi non muslim itu ke Islam jelek karena ada oknum-oknum yang memahami dan mengamalkan Islam dengan salah, tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kadang begini, bahwa tidak sedikit orang-orang non muslim yang akhirnya masuk Islam, Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya justru terkesima dan simpati kepada amalan zahir kita sebagai seorang muslim. Bukan karena dalil, bukan karena Qur'annya begini, hadisnya begini dan sebagainya, bukan, tapi karena simpati kepada amalan zahir kita, terutama akhlak. Itu rata-rata orang non muslim yang masuk Islam gara-gara apa? Akhlak. Terkesima, luar biasa akhlaknya kaum muslimin, terkesima, akhirnya merasa tergugah hatinya sehingga akhirnya masuk ke dalam Islam atau akhirnya memutuskan diri untuk bersyahadat masuk ke dalam Islam. Itu awalnya karena itu. Jarang ya, atau mungkin enggak kita katakan tidak ada, tapi jarang yang non muslim masuk Islam itu gara-gara mungkin apa? Mungkin karena memang benar-benar mengakui kebenaran Islam, telah memahami benar gitu kan, terus menggali Islam seperti ini akhirnya masuk Islam. Itu ada tapi jarang. Tapi banyak-banyak apa? Karena terkesima oleh amalan zahir, terkesima oleh akhlak yang mulia dari kaum muslimin. Jadi monggo jangan sampai kita sekalian membuat Islam itu tercoreng dengan tingkah laku kita kepada mereka ya. Ini aja kepada apa? Non muslim, apalagi kepada muslim, sesama muslim. Jadi amat sangat aneh apabila artinya sesama muslim kemudian tidak mencerminkan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu bersaudara. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan pada hati kami ghillal lil ladzina amanu, kedengkian, kebencian kepada sesama muslim. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seberapapun saudara sesama muslim kita itu memiliki sesuatu kepada kita, sebisa mungkin jangan dibenci. Tapi kita cukup membenci perangainya yang mungkin tidak baik atau mungkin pribadinya yang tidak baik, tapi secara personal dan secara umum jangan sampai kita membenci mereka.